Padahal cuma satu jenis saja, awalnya cuma sedikit, 12,5 kg, produksi naik-naik terus dari hari ke hari, paling banyak 5 kintal dikerjain 2 hari 2 malam, sampai bisa kebeli mobil sama rumah. Masya Allah, mantap bener. Pertama, ini tepung terigunya ya, mereknya Gerbang sama Talimas. Jadi ada 2 merek di sini, yang penting proteinnya bagus gitu. Biasa nyetok gini sekitar 150 sak, per sak itu isinya 25 kilo untuk sekitar 10 harian, biasa sudah habis. Kita mau masuk proses di mixer ya di sini. Tadi margarin sama simas sama gula sudah masuk, sama air juga. Terus itu ada pengembangnya tadi kita masukkan. Kemudian tepung terigu kita masukkan lagi di sarsor gitu ya, sekitar setengah karungan, kira-kira 12,5 kg. Terus bisa jadi roti bakarnya 75 biji. Langsung aja kita mixer sekitar setengah jaman ya. Ini alatnya khusus mixer roti, dulu beli 12,5 jutaan katanya. Untuk rata-rata per hari itu produksi sekitar 4 sak atau 100 kilo tepung terigu ya. Kenapa memilih usaha ini? Jadi memang dari orang tua juga ya, sudah punya usaha roti bakar sebelumnya, tetapi disuruh buka sendiri aja gitu. Saya punya modal terus ditambahin orang tua juga, jadi cuma ini yang ada di pikiran untuk berpenghasilan ke depannya. Tidak ada jalan lain selain memulai gitu. Memasarkan di awal itu kita dari Facebook ya, cuma update-update aja. Alhamdulillah ternyata ada yang tertarik, berjalan terus lama-kelamaan dari orang ke orang atau mulut ke mulut juga, respon bagus. Sempat juga dapat penolakan ya ketika menawarkan, kita tetap legowo aja, mungkin dia bukan target pasar kita gitu. Nah seperti inilah hasilnya. Ketika sudah jadi ya, tandanya sudah kalis, langsung aja kita ambil ya, terus dipindahin di tempatnya yang itu didiamkan terlebih dahulu sekitar 10 menitan. Tujuannya biar bisa mengembang adonannya sambil ditekan-tekan tuh pakai tangan guys. Kalau boleh sedikit cerita, dulu awal merintis itu 12,5 kg, udah seneng banget, kita jalani aja terus, ada modal kita puterin terus, nambah bahan, nambah alat, sampai hari ini, hari demi hari, tahun demi tahun. Sampai pernah ada pesanan paling banyak itu 500 kilo per hari, dikerjain 5 orang di waktu 2 hari 2 malam, sampai keteteran ya. Wah keren banget. Oke, setelah adonannya didiamkan tadi, baru deh kita masuk proses penimbangan ya. Di sini sekitar 280 gram per piece-nya. Memang standar dari sini segitu, biar lebih presisi aja, merata, tidak ada yang kurang maupun tidak ada yang lebih. Gak nyangka sama sekali ya, dulu cuma modal nekat aja bisa sampai saat ini. Kalau bukan doa dari orang tua, semangat orang tua, keluarga yang selalu mendukung juga, serta berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur dan senang ya pastinya bisa sampai di titik ini. Nah setelah banyak dibulet-buletin tadi atau ditimbang, baru deh kita oles mentega dulu ya. Ini cetakannya biar nggak lengket aja, menggunakan alat loyang khusus roti bakar ya. Kemudian langsung aja tuh kita masukkan di cetakan rotinya. Tetapi sebelumnya ditepok-tepok dulu, dibentuk panjang bulat sesuai cetakannya, biar nanti ngembangnya bisa sesuai cetakannya. Oh iya BTW, in the best way ini harus pas ya gramasinya tadi, adonan 285 gram. Soalnya kalau kelebihan cetakannya bisa meledak gitu. Jadi ini dibiarkan dulu sekitar 15 menit sampai mengembang, baru siap dimasukkan ke ovennya. Sempat juga ada yang merendahkan ya, kalau bisa dibilang banyak, namanya juga orang, ada yang positif, ada yang negatif juga. Kalau tidak salah dulu yang diingat kata-katanya bilang gini, emang bisa apa kamu, cuma orang tiduran aja nggak pernah ngapa-ngapain, bisa apa? Saya justru senang digituin, malah bisa jadi bahan bakar semangat untuk terus maju dan berkembang ke depannya. Bodoh amat aja, bebas orang mau ngomong apa. Wah keren banget. Nah tuh langsung aja dimasukkan di dalam ovennya ya, sekitar 15 menit aja, sambil dicek juga kalau sudah 5 menit posisinya juga diubah biar matangnya bisa merata. Jadi 3 kali dipindah posisi ya ini agar maksimal matangnya. Kuncinya bisa bertahan usahanya sampai saat ini, jelas kualitas ya, bahan juga kita pilihan, jujur sama pelanggan juga, karena kita menjaga betul kepercayaan dari pelanggan. Bahkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pasti akan kita ganti atau tanggung jawab. Seperti inilah hasilnya. Kalau sudah mateng ya langsung aja kita angkat aja, ditatakannya itu satu persatu ya guys. Dilepas-lepasin dulu, dibuat barisan. Setelah ini ada proses dipotong, rapikan pinggirnya ya, biar lebih rapi aja kelihatan. Selain itu biar enak nanti ngebungkusnya. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput, lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru bagaimana? Orang niru bisa aja, tapi kan sudah ada ciri khas masing-masing. Nggak apa-apa, rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi monggo kalau mau ditiru, insya Allah rezeki nggak mungkin tertukar. Syukur-syukur yang niru bisa lebih sukses, nikmat sekali rasanya. Masya Allah, ikhlas sekali ya guys. Nah setelah banyak diiris rapi tadi, kemudian ini diiris menjadi 4 ya, karena tangan masnya sudah seperti penggaris, jadi main feeling aja. Kenapa kok dipotong dari sini? Soalnya biar yang jualan itu enak, jadi tinggal mengoles rasa sama dibakar aja, udah nggak perlu repot-repot lagi. Hasilnya seperti ini, cakep banget kan? Kemudian kalau sudah dipotong banyak tadi, baru deh kita bungkus dengan cepat kilat, karena sudah ahli di bidangnya, siap untuk dikirim-kirim ke
ke pelanggan setia pastinya. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain bisa banget hubungi di sini aja ya. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya guys.